Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Kita berjumpa lagi ya pada pertemuan kelompok pada hari ini. Gimana Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, pada pertemuan kelompok hari ini, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ya, P2K2, pada hari ini kita akan membahas tentang modul 3 ya, tentang modul kesehatan dan gizi. Oke. Oke ya. Kemarin kita udah membahas langkah 1 dan langkah 2 ya. Sekarang kita menginjak ke langkah 3 ya. Itu langkah 3 itu langkah 3 ya. Apa pentingnya gizi dan kesehatan ibu hamil. Nah, itu ya. Jadi sekarang kita akan membahas menjelaskan tentang pentingnya gizi dan kesehatan ibu hamil. Ada yang hamil tidak sini? Ada Pak, ada. Ada. Oke, udah berapa bulan Ibu? 1,5 bulan. 1,5 bulan. Wah, terima kasih. Mudah-mudahan sehat walafiat ya, Amin, Bu. amin. Ya, ada lagi yang hamil lagi? Ada? Oh, tidak ada ya. Oke, ya. Mudah-mudahan ibu yang hamil tadi diberikan kesehatan dan keselamatan selama 9 bulan mengandungnya ya. Oke. Para ibu semuanya kita menginjak kepada langkah ketiga ya. Langkah ketiga yaitu pentingnya gizi dan kesehatan ibu hamil ya. Modul ketiga tentang modul kesehatan gizi ya. Oke, kita yel dulu ya. Oke, kata saya ya, ikuti ya ibu-ibu ya. 1, 2, 3. Ibu bilang sehat, tinggi, cerdas. Oke, kata saya keluarga KPM, ibu jawab ya, sehat, tinggi, cerdas. Oke ya, siap? Siap Bu? Ya. Oke. 1, 2, 3. Keluarga KPM, sehat, tinggi, cerdas. Wah, ulangi lagi, kurang semangat nih. Keluarga KPM, sehat, tinggi, cerdas. Iya, itu ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Oke, ya. Nah, sekarang kita membuat kelompok ya. Kelompok sehat, kelompok tinggi, kelompok cerdas ya. Ini kelompok cerdas sebelah sini. Ini kelompok sehat, ini kelompok tinggi. Oke ya. Nah, untuk kelompok sehat, kelompok tinggi, kelompok cerdas. Nah, kelompok sehat ya, silakan sok ngobrolnya untuk kelompok sehatnya. Obrolkan apa yang harus dilakukan oleh ibu hamil ya. Ya. Yang harus dilakukan oleh ibu hamil ya. Apa yang harus dimakan oleh ibu hamil maksudnya ya. Ini kelompok sehat. Jadi sekarang ibu, nah ini kelompok sehat ya. Jadi kelompok sehat itu harus mendiskusikan, ngobrolkan ya. Naon waya anu kudu didahar ku ibu hamil selama kehamilan ya. Tah tina naon ya gitu ya. Naon waya anu kudu dimakan ya. Nah, untuk kelompok tinggi ya. Nah, untuk kelompok tinggi sok ngobrolkan ya. Kamana ibu hamil biasanya harus diperiksa kehamilan anak. Berapa kali sebaiknya diperiksa kehamilan anak itu teh? Nah, ya, jadi kelompok ibu hamil, nah kelompok tinggi ya ngobrolkan bagaimana kemana ibu hamil harus diperiksa kehamilannya, berapa kali, sebaiknya ya diperiksa kehamilan itu berapa kali ya, tuh ya, dan apa yang harus didapat selama pemeriksaan ibu hamil ya. Lagi jadi kelompok tinggi mah ngobrolkan ibu di parios ya, ketika kehamilan itu di parios ya. Nah gitu. Berapa kalinya? Halo. Kita ngobrol ya, tengah ngobrol. Oke ya, jadi kelompok tinggi ngebahas ibu hamil harus diperiksa kehamilannya berapa kali, sebaiknya diperiksa kehamilannya itu ya. Ini kelompok apa? Kelompok tinggi. Nah, untuk kelompok cerdas, kelompok cerdas. Oke, halo. Halo. Kelompok cerdas. Nah, ini kelompok cerdas ya. Di mana melahirkan dan apa yang dibutuhkan selama melahirkan. Nah, ini untuk kelompok cerdas tugasnya ngebahas kumaha ngalahirkeun, gimana tempatnya nya. Nah, naon wae anu dibutuhkeun keur ngalahirkeun teh nya punya. Ibu mesti kayak ngelahirkan, namun dibutuhkan ya. Nah gitu. Atas tuh Bu, atas tuh Bu. Oke ya, atasnya sok diskusikan lah ya 5 menit. Saya tungguan dulunya. Udah semuanya, udah ya. Nah, mari kita bahas topik satu demi satu ya Bu ya. Kita bahas topiknya
satu demi satu ya. Nah, coba buka dulu lah. Tinggalnya tuh tinggal ya. Tinggal nanya film nanya punya tentang pola makan ibu hamil. Nah, ibu pantas ningali tadinya pola makan ibu hamil sebelum kita ini dilihat dulu ya. Nah, oke, udah paham ya? Semuanya udah paham? Oke, ya. Nah, jadi berapa banyak ibu hamil harus makan? Ya, nah ibu udah terang yakin. Ini pertarusan ke kelompok sehat ya. Nah, terus makanan apa yang harus yang ada di piring ibu hamil? Itu juga pertanyaan untuk siapa? Untuk kelompok sehat ya. Jadi makanan naon wae anu kudu aya tina piring ibu hamil. Ah, terus makanan yang pantang untuk ibu hamil naon wae? Makanan yang pantang untuk ibu hamil naon wae? Nah, itu juga akan dibahas ya. Oke, ya. Lihat. Curuluk, maunya ibu ngadar curuluk ibu mah gagal. Oke ya, jadi ibu hamil mah ulah ngomong sembarangan tuang ya punya. Nah, ibu juga hamil mungkin tuangna kedah disiplin ya punya. Ulah satuang-tuang geunana nya. Misalkan aya cecenet dituang, cecenet. Nah, gitunya. Sana cecenet gitunya. Aya rokok, aya kopi, misalkan ibu teh ngopi we keur hamil teh. Wah. Ya, kita anak lagi jadi hideung kos kopinya. Kata napi ibu teh, mamam susu hayo. Nah, ini mah intermezzo salitnya, metong jenuhnya, gitu nya. Jatan makanan yang pantok itu ibu hamil naon wae. Nah, itu rokok, kopi, makanan naon wae nya. Lihatnya picet coba. Perikatnya halaman 1 sampai 2 ya isi piringku, lihatlah nya. Nah, gitu ya. Udah lihat perikatnya halaman 1 sampai 3 tentang isi piringku. Udah ya? Ya, gitu. Sok jelaskan ya. Jadi berapa banyak ibu hamil harus makan? Ya sebanyak-banyaknya kalau bisa ya. Jadi makannya minimal sehari 2 kali ya Bu, pagi dan sore. 2 hari sekali. Ya. 2 hari sekali. Aduh maaf ya. Ibu-ibu barusan belepotan 2 kali sehari. Bukan maksudnya sehari 2 kali ya Bu ya. Nah, terus makanan apa saja yang harus ada di piring ibu? Pertama, ibu harus ada karbohidrat. Karbohidrat itu apa Bu? Karbohidrat itu. Nah, karbohidrat itu ya fungsinya untuk memberikan tenaga buat tubuh ibu. Jadi karbohidrat itu fungsinya untuk memberikan tenaga buat tubuh ibu ya. Kalau tidak ada karbohidrat, tubuh ibu lemas mungkin. Nah, apa contohnya? Contohnya nasi. Nah, itu karbohidrat Bu. Jagung bisa ya kalau orang makan pokoknya jagung. Inter. Oh, pintar ya ibu. Roti, roti apalagi? Roti sama aja Bu, itu karbohidrat Bu. Apalagi? Inter Pak. Inter bisa, apalagi kalau orang gampang ya, makanya suka makan inter. Jagung, apalagi ya jagung boleh. Apalagi? Singkong, sampo digoreng, itu juga ganti nasi ya. Kalau gak ada nasi boleh sama singkong karena itu juga karbohidrat. Ubi-ubian, ubi bolen, nah juga itu karbohidrat Bu. Nah, apa salimi juga karbohidrat Bu. Salimi itu pengganti nasi ya. Cuma kalau salimi itu kan ya jangan terlalu memperbesar makan salimi ya, karena banyak pengawetnya ya Bu ya. Biasakan masakan yang alami aja karbohidratnya, seperti nasi, apalagi jagung, ubi, roti, kentang, sama apalagi tadi teh. Oh iya, ya itu aja ya. Nah itu ya. Jadi makanan pokok yang mengandung karbohidrat itu perlu ada untuk ibu hamil ya. Dalam piring itu termasuk pertama adalah adanya karbohidrat. Yang kedua apa? Lauk pauk yang mengandung protein. Jadi harus ada proteinnya Bu. Apa? Contoh protein, lauk pauknya apa? Ada ikan mas, ikan laut ya, terus apalagi? Ikan apa? Daging sapi, daging ayam ya Bu ya, harus ada itu minimal sakeureup mah ayanya. Sakeureup mah nog saburintil mah nya sabutir mah minimal kudu aya nya, ulah nepi ka teu aya ieuan Bu, teu aya proteinan nya tuang teh. Anjeun genyer deui nya, kudu aya proteinan saalit mah nya Bu nya. Nah, maksudna tadi lauk pauk nya teh protein mah ayana tina lauk pauk Bu. Tina lauk emas nya, tina daging ayam, tina telur nya, tina daging sapi nya, eta tah itu protein ya Bu. Eta protein hewani, karena protein nabati berarti gaganti tina lauk pauk.
seperti tempe nyabunya. Tempe eta gantina eta mah protein nabati tina tumbuh-tumbuhan. Eta tempe teh ulah gagawakeun Bu, ulah gengsi ngadar tempe nya Bu. Eta teh ganti daging Bu. Nya, kumpul teu gaduh daging, teu gaduh lauk ngadar tempe we Bu. Nya, eta teh protein keneh ngan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Tempe, kacang kedelai, tahu, nah itu terganti daging ya Bu nya eta. Nah, Ibu harus ada kalau teh daging, kemae ku tempe oge nya Bu nya. Nah, kemae ku tahu oge, kemae ku kacang kedelai oge. Yang penting ada syarat protein ada. Ya. Nah, gitu. Nah, terus oge buah-buahan Bu. Ya, dalam piring Ibu teh kudu aya buah-buahan. Nah, terus sekerut-kerut mah gedang-gedang ya Bu, atau aya cau-cau, aya saguruntul mah punya. Aya cau aya aya gedang lah. Itu persyaratan kamu ibu hamil. Ya. Nah, terus deui aya sayur-sayuran Bu. Sayur-sayuran anu wae Bu. Kangkung. Nah, Bu nya apa naon deui kangkung, bayam, genjer. Genjernya. Kangkung, wortel. Ya, kangkung, wortel. Nah, itu termasuk sayur-sayuran juga harus ada ya, terutama brokoli, nah itu ya, yang hijau-hijauan, bayam, nah itu ya. Nah, itu ya Bu. Jadi dalam seporsi piring Ibu teh harus ada apa? Karbohidrat ya, nasi dan sejenis karbohidrat lainnya seperti roti, jagung, singkong. Nah, terus di lauk pauk ya Bu ya. Ini untuk ibu hamil ya, untuk ibu hamil nih, lauk pauk yang mengandung protein. Ya, baik protein nabati kalau tidak ada ya, kalau ada protein hewani seperti lauk pauk gitu ya. Terus di buah-buahan, mau cau, mau semangka ya Bu ya, mau melon, mau apa saja itu vitamin ada di semangka ya. Nah, fungsi buah-buahan itu sebagai vitamin dan mineral ya Bu. Jadi fungsi buah-buahan itu sebagai vitamin dan mineral. Apa fungsinya vitamin dan mineral itu? Untuk menjalankan proses pengaturan metabolisme tubuh. Jadi fungsi vitamin dan mineral teh untuk menjalankan proses pengaturan dan metabolisme tubuh. Jadi Ibu harus tahu fungsinya. Kenapa kudu aya karbohidrat? Karena karbohidrat untuk memberikan tenaga ya. Karena tidak ada protein, lauk pauk atau misalkan kacang-kacangan atau tempe ya, itu memelihara sel dan jaringan tubuh ya. Kurang tidak ada buah-buahan, karena buah-buahan itu mengandung vitamin dan mineral. Anu fungsina yaitu menjalankan proses pengaturan metabolisme tubuh ya. Nah, ibu hamil ya, ibu menuju hamil teh kudu nama ibu minum sadinten teh satablet tambah darah teh Bu. Minum obat tambah darah sadinten satablet ya Bu. Setiap ketika orang masa kehamilan. Ketika orang hamil teh teras-terasan sadinten teh urang ada pil penambah darah ya, sadinten satablet ya Bu nya kedahnya eta nya. Nah, ibu juga nya anu hamil ieu tah, ngaramil bisa hamil tadi teh anu hamil nya. Atanapi ibu mungkin hamil, oke ibu teh kudu harus banyak minum. Minimal 8 atau 12 gelas sehari. Ungap, mau ungap Bu. Jadi ibu hamil itu harus banyak minum selama 8 sampai 12 gelas per hari. Begitu ya. Ya, bisa pahami? Itu adalah jadi seperti itu ya, masa kehamilan itu kita harus disiplin dalam mengatur pola makan ya, terutama harus ada yang tadi itu ya, karbohidrat, protein, buah-buahan sama vitamin ya, itu tuh ya. Bagaimana, ada pertanyaan tidak? Udah cukup. Ya udah ya, itu saja ya. Oke, keluarga KPM semuanya 1, 2, 3. Keluarga KPM sehat, tinggi, cerdas. Ulangi lagi. Keluarga KPM sehat, tinggi, cerdas. Keluarga KPM sehat, tinggi, cerdas. Terima kasih. Tepuk tangan P2K2-nya. P2K2 pertemuan apalagi peningkatan kemampuan keluarga. Terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita cukup sampai sini untuk langkah 3 sesi pertama, pentingnya gizi dan ibu hamil dan kesehatan ibu hamil ya, modul 3 modul kesehatan gizi. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.